bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu the secret of relationship. Jadi rahasia menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, teman-teman, mengapa hal ini penting? Karena seperti kita ketahui, relationship atau hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan ini menjadi satu faktor penting untuk pada akhirnya pelanggan itu tetap berbisnis dengan kita. Itulah mengapa membangun relationship, membangun hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan itu penting untuk dilakukan. Nah, bagaimana cara membangun hubungan dengan pelanggan? Dan teman-teman, bahwa kenyataannya relationship atau hubungan baik antara pelanggan dengan perusahaan dengan pelanggan ini menjadi faktor yang penting, karena ini akan berpengaruh terhadap pada akhirnya pelanggan itu terus menggunakan produk dan layanan kita atau tidak. Maka faktor relationship ini menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Selain ada faktor yang lain seperti brand atau value yang kita tawarkan kepada mereka, tapi faktor relationship ini menjadi faktor yang unik di masing-masing pebisnis, belum tentu bisa ditiru oleh pebisnis yang lain. Maka faktor relationship ini menjadi faktor yang cukup kuat untuk menentukan loyalitas pelanggan. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana, apa rahasia supaya pelanggan hubungannya baik dengan kita, supaya kita bisa membangun hubungan baik dengan pelanggan. Pada akhirnya pelanggan terus berbisnis dengan kita. Nah, kuncinya adalah, teman-teman, untuk pada akhirnya ada hubungan baik, terbentuk relationship, itu kuncinya adalah interaksi. Interaksi itu artinya ada komunikasi antara kita dengan pelanggan. Tanpa adanya interaksi, maka relationship tidak akan terbentuk. Relationship tidak terbentuk, maka loyalitas juga akan tidak akan terjadi loyalitas. Nah, jadi urutannya begitu ya. Kalau kita bicara bahwa bagaimana menciptakan relationship, yang harus dilakukan adalah kita melakukan interaksi dengan pelanggan. Nah, bagaimana melakukan interaksi? Maka teman-teman harus menyusun kontak manajemen. Kalau misalnya teman-teman memiliki customer jumlahnya banyak, ribuan bahkan puluhan ribu, maka harus diatur siapa yang ditelepon, siapa yang di SMS, siapa yang di WhatsApp, siapa yang diundang di event, siapa yang sebulan sekali, siapa yang sebulan 2 kali. Nah, itu diatur dalam kontak manajemen. Nah, intinya dalam kontak manajemen yang teman-teman lakukan untuk membuat komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan supaya terbentuk relationship, ada 5 aspek. Jadi pelanggannya siapa? Jadi kalau misalnya tadi teman-teman punya 10.000 pelanggan, maka dalam kontak manajemen aspek pertama adalah pelanggannya siapa. Kemudian pada saat kontak, kontennya apa? Isinya apa? Apakah ucapan ulang tahun, informasi produk, mengundang event, informasi poin, update knowledge, update teknologi, dan seterusnya. Itu adalah isi dari kontak. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga dalam manajemen kontak itu adalah channel apa yang digunakan. Apakah teman-teman akan kontak dengan pelanggan menggunakan ketemu langsung, visit, atau ketemu dalam event, atau misalnya telepon, WhatsApp, video, dan seterusnya. Itu adalah channel apa yang digunakan. Aspek ketiga dari kontak manajemen, teman-teman, tadi adalah menggunakan channel apa. Jadi siapa pelanggannya, kemudian isi kontaknya apa. Yang ketiga adalah kita menggunakan channel apa, telepon, SMS, WhatsApp, visit, diundang di event, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah siapa yang melakukan. Apakah staff sales, staff customer service, atau bahkan joint visit antara si salesman dengan manajernya, dan seterusnya. Jadi siapa yang melakukan. Dan yang kelima adalah kapan dilakukan, waktunya. Apakah sebulan sekali, apakah pagi, siang, sore, apakah weekday atau weekend, dan seterusnya. Itu adalah waktu. Jadi agar teman-teman bisa membangun relationship, tadi harus melakukan interaksi. Interaksi diatur dengan cara melakukan kontak manajemen. Siapa pelanggan yang akan dikontak, isi kontaknya apa, channelnya apa, kapan dilakukan, dan siapa yang melakukan. Nah, itu salah satu rahasia bagaimana kita membangun hubungan baik dengan pelanggan, yaitu melakukan interaksi. Tanpa adanya interaksi, maka relationship sulit untuk pada akhirnya terbentuk. Nah, kemudian rahasia kedua adalah adanya benefit.
ya. Tanpa adanya benefit maka relationship tadi juga tidak akan bertahan, relationship tadi tidak akan terbentuk. Nah, benefit itu yang kita sebut dengan namanya value. Jadi teman-teman mau kasih benefit apa kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa mendapatkan manfaat dari bisnis kita. Nah, value itu ada, kalau misalnya dikategorikan, ada 11 jenis value, mulai dari harga, kemudian kualitas produk, performance produk, kemudian desain, brand, dan seterusnya. Ada 11 elemen. Nah, itu adalah value yang akan kita berikan kepada pelanggan sebagai syarat agar relationship tadi terbentuk. Nah, teman-teman juga bisa kelompokkan value itu menjadi 3, yaitu finansial, emosional, dan spiritual. Misalnya value berupa perhatian dengan melakukan ucapan ulang tahun, berarti value berupa emosional. Kemudian value berupa potongan harga, berarti value secara finansial, dan seterusnya. Jadi kunci untuk membangun relationship tadi, hubungan baik itu akan berpengaruh terhadap loyalitas. Maka untuk membangun relationship, rahasianya adalah kita selalu melakukan interaksi. Nah, interaksi tadi ada 5 aspek, yaitu siapa pelanggannya. Jadi kalau misalnya kita punya banyak pelanggan, 1000 pelanggan, 10.000 pelanggan, itu harus diatur supaya semua pelanggan mendapatkan perhatian dengan cara kita melakukan interaksi tadi. Nah, siapa yang dihubungi, kemudian pada saat dihubungi, pada saat interaksi, isi interaksinya apa, kemudian dilakukan menggunakan channel apa, siapa yang melakukan, dan kapan waktunya. Dan yang kedua, rahasianya adalah kita selalu memberikan benefit kepada pelanggan. Itu adalah rahasia hubungan, dengan cara melakukan interaksi dan juga memberikan manfaat atau benefit kepada pelanggan. Benefit berupa finansial, benefit berupa emosional, benefit berupa spiritual, dan seterusnya. Tiga kategori itu. Dan untuk teman-teman bisa mengetahui benefit apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, maka teman-teman harus bertanya kepada pelanggan, yaitu mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa kendala atau problem yang mereka sedang hadapi, sehingga kita bisa memberikan benefit berupa solusi untuk mereka. Nah, teman-teman, itu adalah secret of relationship. Jadi bagaimana kita membangun hubungan, karena hubungan baik akan berimpact pada loyalitas, yaitu kita melakukan interaksi, dan sedalam melakukan interaksi kita selalu delivery benefit. Dan untuk bisa memberikan benefit yang sesuai, maka kita harus mengetahui apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, dan problem apa yang dihadapi oleh pelanggan. Itu yang kita susun, dijawab dengan value yang akan kita berikan kepada pelanggan. Nah, itu video saya kali ini, teman-teman. Semoga bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman semuanya, bisa diterapkan di bisnis teman-teman masing-masing, sehingga hubungan baik dengan pelanggan ini bisa dijalankan dan pada akhirnya berimpact pada loyalitas pelanggan. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.